Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Maulida, NIM belakang 61 dari kelas Absyah B3. Dari kelompok 3 atau tema 3, yaitu profesi dan profesional. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Finka Nurrahmah yang NIM belakangnya 64. Pertanyaannya yaitu, bagaimana seorang anggota profesi melakukan pekerjaannya secara profesional? Yang kedua, bagaimana cara untuk meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada masa pandemi seperti sekarang ini? Pertanyaan pertama itu, bagaimana seorang anggota profesi melakukan pekerjaannya secara profesional? Yang pertama yaitu memiliki tanggung jawab. Artinya, seorang profesional harus punya rasa tanggung jawab terhadap pelaksanaan segala hal dalam perjalanan karir atau pekerjaannya. Ia juga harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa orang-orang yang dilayaninya dan profesinya itu tidak dirugikan atas sikapnya dan perbuatannya. Seorang profesional sejati itu akan selalu belajar meningkatkan kompetensi yang mendukung profesinya, belajar keras dan tekun berusaha untuk meningkatkan kompetensi profesinya itu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah bersikap proaktif. Seorang profesional itu harus memiliki inisiatif untuk melakukan apa saja yang diperlukan itu demi mencapai standar kualitas dalam hal performa atau kinerja yang tinggi. Akan tetapi, inisiatif itu tidak seharusnya berakibat mencemarkan nama baiknya atau nama baik profesinya, atau bisa merugikan masyarakat luas. Jadi harus berhati-hati mengambil inisiatif itu tersebut. Yang ketiga yaitu ada rasa cinta pada pekerjaan. Nah, seorang profesional itu harus memiliki passion apa yang dikerjakannya. Uang itu bukan prioritas utamanya, bukan tujuan utamanya. Uang atau penghasilan itu bukanlah tujuan utama. Nah, dengan adanya rasa cinta itu bisa berarti adanya rasa kepedulian terhadap kebutuhan klien atau orang yang dilayaninya. Yang keempat itu adanya rasa kesetiaan atau loyalitas, yaitu seorang profesional harus memperjuangkan dan mempertahankan nama baik profesi agar tidak tercemar oleh kata, sikap, atau bisa jadi tindakan sehari-harinya. Itu seorang profesional itu harus bisa mendisiplinkan diri untuk terus mengembangkan karakter yang positif. Itu yang selanjutnya, menundukkan diri pada nilai-nilai etis. Itu termasuk dari peraturan perusahaan, peraturan perundang-undangan, hukum, sepanjang norma yang berlaku itu sesuai dengan hati nurani. Seorang profesional sejati itu punya integritas yang kokoh, harus punya integritas yang kokoh. Yang selanjutnya itu mau belajar dari kesalahan. Setiap orang itu nggak selalu benar, selalu saja melakukan kesalahan, tidak steril dari kesalahan itu. Enggak, pasti orang itu pasti berbuat salah. Walaupun seorang profesional pun dia pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, seorang profesional itu hindari bersikap arogan dan berkelit dari kesalahan. Seorang profesional itu adalah orang yang terbuka terhadap kritik yang membangun dan terus berupaya meningkatkan diri. Jadi seorang profesional itu harus menerima kritik dari orang, dan tidak, kalau dia salah itu seharusnya tidak mencari kambing hitam atau menyalahkan orang lain. Ya, itu harus, seorang profesional itu harus belajar dari kesalahan. Kalau dia berbuat salah itu harus bisa mengambil hikmah, bisa mengambil sisi positifnya, harus belajar dari kesalahan. Nah, selanjutnya yang ketujuh itu jujur dan bisa dipercaya.
seorang profesional itu harus bisa memegang rahasia yang dipercayakan. Jika misal kalau seorang profesional itu sesekali ketahuan dia bohong atau tidak bisa dipercaya, itu bisa jadi reputasinya itu bisa jatuh seketika. Jadi orang biasanya itu kalau udah dianggap sebagai profesional tapi terus habis itu dia melakukan kesalahan atau kebohongan yang tidak bisa dimaafkan, itu bisa reputasinya itu bisa jatuh seketika. Nah, itu bagaimana seorang anggota profesi melakukan pekerjaannya secara profesional. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua, bagaimana cara untuk meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada masa pandemi seperti sekarang ini? Yang pertama yaitu senantiasa belajar dari pekerjaan sehari-hari. Yang kedua, melakukan observasi kegiatan manajemen pendidikan secara terencana. Yang ketiga, membaca berbagai hal berkaitan dengan dunia pendidikan atau proses-proses pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Yang keempat, memanfaatkan hasil penelitian orang lain atau gimana itu untuk diambil sebagai referensi bagaimana cara untuk mengajarnya. Yang kelima itu berpikir untuk kelangsungan dan aplikasi pendidikan di masa sekarang atau di masa mendatang. Di zaman sekarang itu kan serba modern, serba online gitu ya. Jadi seorang pendidik itu harus up to date terhadap teknologi zaman sekarang ini, karena udah semuanya serba teknologi. Nah, itu yang keenam yaitu merumuskan ide-ide yang dapat diuji cobakan gitu ya. Ada beberapa upaya lain yang bisa dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik, yaitu bisa dengan cara meningkatkan kualitas dan kemampuan dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Yang selanjutnya itu berdiskusi tentang rencana pembelajaran bersama siswa, bisa jadi bagaimana kelanjutan studinya itu. Nah, selanjutnya itu ya berdiskusi tentang substansi materi pembelajaran. Yang selanjutnya berdiskusi tentang pelaksanaan proses belajar mengajar termasuk evaluasi pengajaran. Selanjutnya melaksanakan observasi aktivitas rekan sejawat di kelas. Itu. Selanjutnya mengembangkan kompetensi dan performasi guru. Selanjutnya mengaji jurnal dan buku pendidikan. Selanjutnya mengikuti studi lanjut dan pengembangan pengetahuan melalui kegiatan ilmiah. Selanjutnya melakukan penelitian, menulis artikel, menyusun laporan penelitian, menyusun makalah, menyusun laporan atau review buku. Itu bisa untuk meningkatkan profesionalisme tenaga pendidikan, atau dengan cara-cara yang lain. Itu menurut saya penjelasan dari saya menjawab pertanyaan dari Mbak Vinka. Ya, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jawab. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam pengetikan atau penjelasan atau berbicara saya. Mohon maaf dan terima kasih sudah menonton, sudah mendengarkan. Terima kasih dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.